melody chord. Baik, sobat UMS, kemarin kita udah belajar yang teknik octave, third, six ya. Sekarang kita pakai melody chord nih untuk ngeblok juga ya. Misalkan nih nada dasar kita main dari C, misalkan lagu di suatu hari tanpa sengaja, di suatu hari tanpa sengaja. Nah, nah ini jatuhnya di mi nih ya, pas ketukan pertama di Nah, ini chord pertama nih tingkat 1 berarti C. C itu isinya C E G. Nah, ini di E nih melodinya. Ini melodi harus jadi nada terluar, jadi nada paling tinggi. Ya. Jadi kita ngeblok itu di nada bawahnya, jangan nggak bisa di atasnya. Walaupun ngiringin juga. Nah, ini jadi nada terluar. Kita jangan C yang bentuk ini. Ini jadi ngeganggu penyanyi. Jadi biar suara lebih harmonis. Nah, ini kita bisa blok pakai C, bisa pakai G, bisa full juga G sama C. Jadi 3 nada ya, di blok sama 2 nada, jadi total 3. Atau 1 nada doang pakai G, bisa ya. Jadi total 2 nada di blok, 1 nada doang. Jadi nah digini juga bisa, diginin. Nah di blok nih ya, terus satu-satu, terus di blok lagi. Nah ini pindah ke G chordnya misalkan. Ini melodinya di Re, di suatu hari tam Re. Nah, ke G. G kan G B D. Nah, ini melodinya di D. Nah, terus ke A minor. Nah, A minor. A minor kan A C E. Ini E kan ketinggian. Kalau mau pakai E bawah kejauhan. Jadi di blok sama 1 nada aja. Sama A. Nah, ini chordnya A minor nih, melodinya di C. Tuh, jadi C, G, A minor. Nah, ya. Di blok, terus bisa satu-satu lagi. Blok lagi. Jadi gitu, variasi aja. Umumnya diketukan awal sih, diketukan awal terus di bloknya ya. Tapi nggak harus setiap ketukan awal di blok juga, bisa juga nggak usah. Nah, jadi bisa variasi aja, bisa juga gabungin sama yang kemarin misalkan terus tuh. Nah jadi bisa variasi dicampur. Jadi ini 6 juga bisa nih pakai 6 nih. Ini kebetulan ini udah 6 nih langkahnya nih ya, di blok sama isi chord nih. Ini not G ini, tapi ini udah 6 juga kebetulan. Ini misal kita pakai 6 nih. Oh, bisa juga oktav, bisa juga. Oh ya. Oh. Touch. Oh. Jadi nggak harus 6 terus bisa campur satu-satu. Misalkan kan umumnya pakai melody chord ya umumnya. Jadi si jari kita tuh udah ngebentuk nih. Makanya tuh latihan fingering tuh ya, trinada itu penting banget, tangan nada. Kita udah ngebentuk chord ya. Jadi nanti tinggal di blok-blok aja gitu. Melodi di mana kita blok pakai isi chordnya. Jadi umumnya pakai melody chord misalkan. Baru nanti pakai yang teknik tadi octave, terus atau 6 gitu. Kalau umumnya melody chord ya. Yang sering dipakainya gitu buat ininya. Tuh. Nah, baru nanti sempil-sempilin pakai teknik yang third, octave gitu atau 6. Seperti itu ya. Jadi variasiin aja, jadi banyak opsi nih biar permainannya gak monoton. Kalau satu-satu kan sepi. Ya, jadi udah mulai bisa divariasiin. Makanya bener-bener si tangga nada itu sama chord basic itu yang trinada itu bener-bener fondasi banget ya. Ibarat kata kita pengen bangun rumah nih, lantai 1 mesti kokoh banget. Kalau kita pengen bangun tingkat ya kan, nanti mungkin dicor atau disuntik biar kokoh tuh ya. Karena walaupun kita udah hatam juga kan, belajar juga pasti puyeng. Apalagi kalau kita nggak hatam fondasinya, pasti puyeng banget. Nah, maka dari itu terus fingering ya.
pakai stopwatch tuh 2 sampai 5 menit di tangan nada C misalkan. Udah beres baru ke nada dasar lainnya tangan nada 2 sampai 5 menit terus sampai 12 tangan nada. Chord juga tuh. Ya, 3 bentuk C ya. C mayor 3 bentuk. Di arpeggio terus di blok tuh mayor ya. C mayor tuh 2 sampai 5 menit, terus C minor 2 sampai 5 menit, C diminis 2 sampai 5 menit, terus yang lainnya. Mayor minor diminis semua. Ya di arpeggio terus di blok. Jadi kita bisa main juga di semua nada dasar. Misalkan nada dasarnya pindah ke G nih, misalkan ya G ya. G nih. Nah. Do re mi. Nah. Tuh, jadi G kan G B D nih ya. Jadi chord tingkat 1 nih. Terus oh Tuhan mi fa sol bisa pakai terus terus yang kejadian kemarin tuh. Nah gitulah. Nah jadi ya kita bisa nembak-nembak sendiri lah. Jadi tahu tangan nadanya kita cari-cari sendiri ya, walaupun enggak kalau tepat notnya ya bisa ngeles-ngeles dikit lah. Nah jadi yang penting kita tahu tangan nada, jadi nanti wah ininya kemana nih, misalkan salah bisa ngeles ke mana gitu kan. Ya jadi itu karena di tangan kanan nih ibaratnya kalau kata saya 75% berarti tangan kanannya, kiri 25% lah ibaratnya si tugasnya, ibarat lebih repot di tangan kanan, nanti banyak variasi lebih di tangan kanan dan lain-lainnya. Walaupun tangan kiri juga bisa, cuma kan lebih dominan tuh tangan kanan. Ya. Jadi semangat terus fingering ya sobat UMS, karena fingering adalah kunci. Yang mau lebih detail tentunya dengan belajar secara sistematis bisa hubungi Wishlife Music School ya. Hubungi UMS, nanti akan ada info kursus musik. Musik happy, musik cerdas, Wishlife Music School, gas.